Tuhan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, boleh bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 12 ayat 8 sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Puji Tuhan, terima kasih, silakan. Kalau kita merenungkan kalimat-kalimat di kitab Pengkhotbah ini, bisa saja kita salah menafsirkan. Karena di dalam kitab Pengkhotbah ini berbicara tentang kesia-siaan hidup. Seolah-olah tidak ada artinya hidup. Bahkan ada beberapa kalimat kata kesia-siaan ini di dalam kitab Pengkhotbah ini, dan juga kalimat yang berkata usaha menjaring angin. Artinya usaha menjaring angin karena memang sia-sia. Yang namanya menjaring angin tidak akan dapat. Kalau menjaring ikan mungkin, ya kan, menurut ukuran jaringnya. Tetapi yang namanya menjaring angin, usaha yang sia-sia. Sehingga Pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo, anaknya Raja Daud, yang dimana pada waktu Raja Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat di muka bumi. Tidak ada yang melebihi hikmat Salomo sebelum dia hidup, bahkan setelah Salomo hidup. Sekalipun di antara saudara ada yang pintar berpuisi, berpantun, tidak ada yang melebihi daripada Salomo. Kalau nanti kita teliti di dalam kitab Perjanjian Lama, bahkan Pengkhotbah, kitab Kidung Agung, di kitab Amsal, dalam bahasa aslinya, di sana begitu indah syair-syair daripada Raja Salomo. Kenapa? Kalimat-kalimat ini menjadi firman Tuhan. Salah satu contoh kita ini adalah orang-orang Batak, atau mungkin orang Nias, orang Jawa, pasti memiliki ciri khas dalam budaya tersendiri dalam hal ungkapan hati dan juga puisi atau syair atau sajak. Benar? Saya senang mendengar sajak daripada orang Batak. Contoh, ada kata upama. Upama itu perumpamaan bahasa Indonesianya. Beda dengan kata upasa. Upasa itu memang sajak, syair, yang selalu mengikuti aturan lantunan-lantunan syairnya. Begitu juga di dalam kitab. Ada kitab syair, Mazmur juga kitab syair, Kidung Agung kitab syair, Amsal kitab syair, Pengkhotbah juga kitab syair. Tetapi Pengkhotbah ini berkata dalam ayat yang ke-8 pasal 12 ini, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Mengapa Pengkhotbah ini selalu berkata di dalam kitab Pengkhotbah ini? Ternyata dia alami hidup. Dia sudah mengalami hikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Tuhan dalamnya. Dia sudah mengalami satu pemerintahan yang megah, pemerintahan yang terpuncaknya orang Israel. Tetapi dia katakan, hidup itu sia-sia. Jadi kalau saudara merasa susah hari-hari ini, ya, gak usah heran kalau hidup ini tidak berarti, hidup ini sia-sia. Oh, Tuhan tidak ada artinya hidup ini. Ya. Sedangkan Raja Salomo sudah raja besar, raja yang sukses, bahkan memiliki istri 1000 orang, apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Kerajaan besar, hikmat besar. Tetapi dia katakan sia-sia. Bahkan dia katakan juga Raja Salomo ini sudah di atas doktor, kalau ibarat sekarang S3 doktor, sudah profesor. Karena apa? Memang banyak karangan-karangan bukunya. Di dalam ayat yang selanjutnya di sana dikatakan begini, perhatikan.
Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal, banyak buku, banyak syair. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti pusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu kepala. Dia banyak. Jadi Salomo ini profesor, doktor. Tidak seperti sekarang banyak sekali orang-orang profesor, doktor, kabulator, bocor. Nggak tahu ya, banyak sekali gelar-gelarnya. Cuma saya bingung apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan gelar itu atau tidak. Tetapi saya berharap orang-orang yang memiliki segudang gelar dapat mempertanggungjawabkannya. Tetapi Raja Salomo ini, dia katakan berbicara kesia-siaan di atas kesia-siaan. Kenapa? Karena memang sering sekali kita manusia, bahkan anak-anak Tuhan, melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Salah satu contoh, sering sekali kita berdebat. Tahu maksudnya debat kusir? Ya? Saya sering sekali berdebat, karena saya orang suka berdebat. Tetapi saya sadari, selalu saya baca firman Tuhan, tidak penting lagi berdebat, apalagi debat-debat kusir. Apalagi debat-debat yang tidak berarti, itu maksudnya. Apalagi kalau orang Batak, kalau debat berbicara silsilah, berbicara ini, wah panjang lebar, ya kan? Kadang-kadang sampai berantem kadang-kadang, ya kan? Yang Tuhan maksud, jangan melakukan yang sia-sia, amin. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu jangan melakukan yang sia-sia. Karena apa? Karena kita dipanggil Tuhan. Karena Tuhan tentukan kita ini anak-anak Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan, untuk melakukan satu pekerjaan yang berarti bagi Tuhan. Amin. Salah satu contoh, sering sekali saya membeli sesuatu barang yang ujungnya sia-sia, tak berarti. Kemungkinan saudara pun akan pergi ke mall, pergi ke pasar, pergi ke tempat sesuatu, memaksakan diri membeli sesuatu yang tidak porsinya, benar? Akhirnya sia-sia, ya. Mungkin beli sepatu udah pernah, ya. Atau mungkin dari online, pesan karena nomornya tidak sama, sia-sia kan? Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan sesuatu yang berarti, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang pertama yang mau saya sampaikan dalam penyampaian firman Tuhan ini, kita buka dalam kitab 1 Samuel 12 ayat 21, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. 1 Samuel 12 ayat yang ke-21, saya akan baca, saudara boleh memperhatikannya. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan. Orang Israel dari sejak semula, pada waktu mau memasuki tanah Kanaan, Allah sudah pesan, Tuhan sudah pesan kepada umat Israel, terlebih melalui Nabi Musa. Sudah dipesankan, kalau nanti engkau sudah sampai ke tanah perjanjian, kalau nanti engkau sudah sampai ke tanah Kanaan itu, jangan engkau mengikuti dewa-dewa yang di sana, jangan engkau mengikuti Allah-Allah Baal di sana, karena itu semua adalah dewa kesia-siaan. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah hidup dalam Kristus, jangan lagi percaya dengan hal-hal dunia. Amin. Jangan lagi percaya dengan tahyul-tahyul dunia. Jangan lagi percaya dengan dongeng-dongeng dunia. Sekalipun itu sepertinya menjanjikan sesuatu hidup yang baru, apa yang baik, tetapi Tuhan katakan semua itu dewa kesia-siaan. Saya sudah bertemu orang-orang, apalagi para orang-orang tua, yang kerohaniannya, yang pengetahuan firman-Nya berkurang, selalu membangga-banggakan tentang budaya, yang selalu membangga-banggakan tentang nenek moyang, selalu membangga-banggakan leluhur. Tuhan pesan hari ini kepada kita, jangan menyimpang, jangan mengikuti dewa kesia-siaan, karena itu semua sia-sia. Amin. Dalam kitab Ayub pasal 15 ayat 31 di sana dikatakan demikian. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia. Karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Orang yang percaya, orang yang mengikuti dewa kesia-siaan, Tuhan katakan dalam kitab Ayub 15 ayat 31 ini, ganjarannya, akibatnya ya kesia-siaan.
Seperti pengkhotbah tadi katakan, usaha menjaring angin. Jadi jangan kita menjadi orang yang memiliki usaha menjaring angin. Amin. Jangan menyimpang atau mengejar atau mengikuti dewa kesia-siaan. Orang yang mengikuti dewa kesia-siaan ganjarannya adalah kesia-siaan. Yang kedua yang mau saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang ke 1 dan kedua, perhatikan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Artinya yang bagian kedua ini, akibat daripada kejahatan dan dosa, sering sekali kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang hidup dalam dosa, selalu berdoa, Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami, oh kami punya Tuhan, oh kami ini pengikut Kristus, Tuhan akan memberkati kami, begitu ya. Sia-sia. Orang jahat, orang berdosa sekalipun datang beribadah, kalau tidak ada perubahannya, sia-sia. Bangun pagi-pagi sudah capek, ya, siap-siap pakaian yang bagus, nyampe ibadah kalau pakai motor bensin rugi, waktu rugi, persembahan berapa kali, ya kan? Ya, kasih ucapan syukur, ya. Tetapi kalau tidak ada perubahannya, sia-sia. Makanya Tuhan katakan, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisahnya, yang menjadi tembok kejahatan dan dosa kita. Jadi marilah kita berlaku baik di hadapan Tuhan. Amin. Supaya jangan pada waktu kita berdoa, Tuhan berkatilah kami, selalu saya katakan, ya kan? Duanya nyangkut di mana? Di atas pohon, di atas pohon. Ya kan? Datang hujan, duanya dibawa turun, ya, masuk ke comberan. Makanya sering orang berkata, nggak benar Tuhan ini, saya selalu berdoa, kehidupannya nggak benar. Bagaimana Tuhan ini, saya rajin gereja, hidup dalam kejahatan. Akhirnya duanya sangkut di atas pohon, hujan datang, duanya dibawa turun, masuk ke dalam comberan. Sementara pemikiran dia, duanya sampai kepada Tuhan, tidak bakalan sampai kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan katakan melalui Yesaya 59 ini, doa itu tidak sampai ke surga karena ada pembatasnya, ada pemisahnya, dosa dan kejahatan. Jadi mau berdoa kepada Tuhan, jangan hanya mengkomplain Tuhan, tapi koreksi diri. Apakah kita sudah hidup dalam Tuhan atau tidak? Yang membuat doa kita, yang membuat hubungan kita sia-sia kepada Tuhan, kejahatan dan dosa kita. Yang ketiga, kita buka dalam kitab Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya selalu ajarkan kepada saudara, kalau berdoa kepada Tuhan harus mempercayai doa itu dijawab Tuhan. Amin.
saya selalu tekankan kepada saudara, kalau berdoa kepada Tuhan, imanin doa itu sudah dijawab Tuhan. Makanya kalau orang berdoa terakhir-terakhirnya dikatakan amin. Amin itu yang berarti sudah pasti dijawab Tuhan. Tetapi kenyataannya banyak sekali kita anak-anak Tuhan, kalau berdoa kepada Tuhan, kita meragukannya. Sering sekali kita berdoa kepada Tuhan, kita bimbang. Apalagi kalau perkara-perkara besar yang menurut pikiran kita menjadi bimbang. Padahal Alkitab sudah mencatat dan menjelaskan kepada kita, segala sesuatu apapun itu tidak ada yang besar kepada Tuhan. Semuanya dapat dilaksanakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sanggup melakukan segala perkara, kenapa lagi kita bimbang? Kenapa lagi kita ragu? Alkitab ini mencatat dalam Yakobus 1 ayat 7 sampai 7, orang yang bimbang, orang yang ragu itu tidak mendapat apa-apa. Sekalipun saya pendeta, sekalipun saudara pelayan Tuhan, sekalipun saudara rajin ke gereja terus, anak yang baik melakukan kebaikan, ingat, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak mengimani doa itu, sia-sia. Jadi kalau berdoa, aminkan, amin. Kalau berdoa, pastikan Tuhan sudah tolong. Imani bahwa Tuhan sudah jawab itu doa. Apapun pergumulan. Sering sekali kita anak-anak Tuhan selalu memakai logika. Artinya begini, kalau dalam perkara-perkara kecil sering sekali kita dengan yakin, Tuhan pasti jawab, ya kan? Karena merasa kecil, ya kan? Karena kita merasa, enteng. Tetapi pada waktu masalah yang besar datang, sering sekali kita juga membatasi kuasa Tuhan. Kemungkinan kalau saudara berdoa, mengucap syukur, melihat Indomie, Supermie, atau apapun makanan di hadapan saudara, apalagi makanan yang enak-enak, kemungkinan saudara menduakannya, ya, sungguh-sungguh, dan mengaminkannya sungguh-sungguh. Tuhan sudah dengar, ya kan? Karena apa? Bersyukur. Terima kasih Tuhan buat berkat ini, ya Tuhan. Tetapi ketika kita dalam masalah yang besar, sering sekali kita ragu, kira-kira Tuhan dengar nih. Apalagi kalau kita mau minta mujizat. Jadi kalau mau berdoa kepada Tuhan, imani doa kita itu bahwa Tuhan sanggup menjawab, sanggup menolong kita. Amin. Yakobus pasal 5 ayat ke-16, perhatikan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan ayat bagian B. Dua orang yang benar. Berarti ada orang berdoa yang tidak benar, ya kan? Tadi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Karena kejahatan dan dosa. Berarti dua orang yang tidak benar. Dan ini karena dikatakan dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Berarti dari kalimat ada juga orang-orang benar itu tadi di dalam pasal 1 ayat 6 sampai 7 itu meragukan doanya, ya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta pun banyak sekali meragukan doanya. Tetapi Alkitab mencatat dua orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi berdoalah dengan yakin kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun yang kita kehendaki, kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Amin. Jadi siap-siap dalam hatimu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini, sampaikan kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan menjawab pergumulanmu hari ini. Amin. Jangan katakan tunggu besok. Di saat engkau berdoa, di saat engkau katakan amin, doamu Tuhan sudah dengar dan Tuhan jawab apabila engkau berdoa dengan yakin. Amin. Amin. Bagian yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan bagian yang B.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, jeripayah kita itu tidak sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Makanya tadi pengkhotbah berkata, kesia-siaan di atas kesia-siaan, segala sesuatunya adalah sia-sia. Karena apa? Saudara-saudara yang terkasih, nanti saudara boleh baca dari kitab pengkhotbah dari ayat pasal 1 sampai dengan pasal 12. Banyak sekali di sana kalimat-kalimat tentang kesia-siaan. Karena ada apa? Karena apa? Kalimat-kalimat di sana, pada waktu kalimat itu tidak disertai dengan nama Tuhan, tidak disertai dengan persekutuan dengan Tuhan, semua yang kita lakukan itu sia-sia. Itu yang pengkhotbah maksudkan. Segala sesuatu yang kita kerjakan yang tidak bersama dengan Tuhan, itu semua sia-sia. Makanya pengkhotbah katakan segala sesuatunya sia-sia. Tetapi apabila kita sangkut pautkan Tuhan, libatkan Tuhan di setiap kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan, maka apa yang kita lakukan, 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, jeripayah kita itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Amin. Makanya marilah kita hidup di dalam Tuhan, agar segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini tidak sia-sia. Seperti Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 di sana dikatakan, Henok hidup bergaul dengan Allah. Marilah kita hidup bergaul dengan Allah, supaya hidup kita ini jangan sia-sia, supaya hidup kita ini berarti. Terlebih-lebih akhir hidup kita masuk dalam janji Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Karena banyak sekali orang-orang aktif gereja, menjadi pendeta, aktif pelayanan, segala sesuatu dalam pelayanan, ternyata ujungnya masuk neraka. Pernah dengar kalimat begitu? Yang Yesus katakan nanti akan tiba saatnya di akhir zaman pada waktu Tuhan datang. Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang menyembuhkan demi engkau? Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang selalu berkhotbah di gereja? Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang memainkan musik? Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang memimpin pujian? Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang senantiasa melayani? Tuhan, aku tidak mengenal engkau, membuat kejahatan. Arti yang saya maksudkan di sini, jangan kita melakukan yang sia-sia. Amin. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, marilah kita pertahankan, berjuang dalam Tuhan sampai garis akhir, mendapatkan mahkota yang dijanjikan Tuhan, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kehidupan kita, kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Amin. Sebagai anak Tuhan, jeripayah kita kalau bersekutu dengan Tuhan, hidup kita tidak sia-sia, tetapi hidup yang berarti dan beroleh janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.